Itu pertama itu makanan masuk ke dalam lambung, terus dihancurkan sama asam lambung. Enggak dulunya dulu berarti ya? Jadi langsung temen blot-blot gitu ya, satu telur, blot, langsung sampai sini, sampai lambung gitu. Ya, ininya dulu ya. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan ya. Kita nanti akan belajar tentang sistem pencernaan. Tapi sebelum itu, Mbak Mungkas mau bagi ini. Nanti gini. Silakan yang dapat ini langsung cari orangnya siapa. Terus duduk bersebelahan. Ya, langsung duduk bersebelahan. Oke. Tapi kalau nggak bisa jajaran satu meja, nggak apa-apa, bisa di belakangnya, bisa di sampingnya, yang penting nggak jauh dari dia. Karena dapat diri sendiri, ya dapat diri sendiri nanti kembalikan ke Mbak Mumtaz ya. Oke, sudah siap ya? Kalian harus lari dan waktunya cuma 10 menit. Sesuai ciri-cirinya. Jadi kalian harus lari sesuai ciri-ciri yang udah ditulis sampai Halo, namaku Kira. Hari ini kita akan belajar bersama tentang sistem pencernaan pada manusia. Kira-kira kita akan belajar apa saja ya? Yuk kita lihat menunya. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal sistem pencernaan manusia, nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, vitamin dan nutrisi makanan, dan penyakit apa aja yang dapat menyerang sistem pencernaan pada manusia. Yuk kita cari tahu dulu, apa saja sih sistem pencernaan manusia? Organ pada sistem pencernaan manusia. Pertama ada mulut, kerongkongan, lambung, hati, usus halus, usus besar, dan anus. Kita masuk yang pertama. Makanan masuk melalui mulut kita. Nah, mulut ini memiliki fungsi untuk menghaluskan makanan dengan cara dikunyah. Agar apa? Agar makanan lebih mudah dicerna oleh organ pencernaan lainnya. Selanjutnya, makanan yang telah dikunyah akan melewati kerongkongan. Kerongkongan ini merupakan saluran yang menghubungkan antara mulut dan lambung. Dalam kerongkongan terdapat otot yang dapat menciptakan gerakan peristaltik agar makanan mampu dibawa ke lambung. Nah, selanjutnya makanan yang turun dari mulut melalui kerongkongan, lalu ia akan menuju lambung. Nah, pada lambung ini makanan dicerna secara kimiawi. Organ lambung memiliki fungsi untuk mengolah makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, berbentuk setengah padat atau seperti bubur. Selanjutnya ada organ hati. Organ hati ini memiliki fungsi untuk memproduksi cairan yang bernama empedu untuk melarutkan lemak di dalam usus halus agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Selanjutnya, makanan yang telah diolah dalam lambung akan menuju usus halus. Di dalam usus halus terjadi penyerapan sari makanan untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sari makanan akan diubah menjadi energi dan kebutuhan lain untuk tubuh kita. Selanjutnya, dari usus halus dia akan berjalan menuju usus besar
Di dalam usus besar, sebagian besar air akan diserap, sehingga hanya tersisa ampasnya saja atau sisa makanan yang sudah tidak dapat diolah lagi. Dalam usus besar, terdapat bagian bernama rektrum. Nah, bagian ini adalah tempat untuk tinggalnya feses atau ampas makanan sementara sebelum nantinya keluar. Dalam rektrum terdapat otot yang mana mengatur kapan kita akan mengeluarkan feses tersebut. Jadi, ketika kita sakit perut, feses tidak akan langsung keluar karena ada otot yang mencegahnya untuk keluar sebelum waktunya. Selanjutnya ada anus. Anus merupakan tempat keluarnya tinja atau ampas makanan yang telah diolah dalam pencernaan kita. Organ ini merupakan pintu terakhir dari sistem pencernaan manusia. Selanjutnya, kita akan membahas nutrisi apa saja ya yang dibutuhkan oleh tubuh. Kira-kira apa aja nih teman-teman? Kali ini kita akan ditemani oleh Aldo. Apa saja ya Aldo? Yang pertama ada protein, kemudian karbohidrat, lemak, serat, vitamin, mineral, dan juga air. Yang pertama ada protein. Protein ini merupakan zat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, terutama untuk pertumbuhan dan perbaikan dalam jumlah besar bagi tubuh. Biasanya protein dapat ditemukan pada makanan seperti ikan, daging, keju, kacang tanah, dan polong-polongan. Selanjutnya ada karbohidrat. Karbohidrat ini berfungsi untuk menghasilkan energi secara cepat. Karbohidrat dapat ditemukan pada jagung, kentang, umbi-umbian, dan tepung. Selanjutnya ada lemak. Lemak membantu penyerapan vitamin, melindungi organ penting dalam tubuh, dan membantu tubuh agar tetap berhangat. Nah, lemak ini biasanya dapat ditemukan pada makanan bersantan, daging kambing, daging sapi, daging ayam, dan juga gorengan. Selanjutnya ada serat. Serat dapat menjaga kesehatan usus dan mempermudah proses buang air besar. Serat biasanya dapat ditemukan pada buah dan sayur. Selanjutnya ada vitamin. Vitamin ini membantu tubuh untuk melawan kuman, penyakit, dan menunjang kinerja tubuh. Pada umumnya, vitamin berasal dari buah-buahan dan sayuran. Mineral. Mineral diperlukan untuk kesehatan tulang dan gigi serta darah. Mineral berasal dari buah-buahan dan sayuran dan makanan lainnya, seperti susu yang menyediakan kalsium untuk kesehatan tulang. Selanjutnya air. Air ini sangat penting teman-teman. Air ini memiliki fungsi untuk membantu melarutkan makanan yang kita makan dan juga membantu produksi air liur agar nantinya kalau saat kita mengunyah tidak seret. Air juga menjaga tubuh agar tetap dingin melalui keringat. Selanjutnya kita akan bahas piramida nutrisi makanan. Bagaimana sih nutrisi yang harusnya seimbang untuk tubuh kita? Wah, bisa kita lihat ya teman-teman. Yang pertama, di atas sendiri ada lemak, minyak, gula, dan makanan manis. Jadi seperti permen, cupcake, donat, mentega. Nah, itu hanya 5% untuk kita konsumsi. Selanjutnya, ada ikan, daging, keju, susu, telur, dan masih banyak. Dan itu menyumbang 20% untuk kebutuhan yang kita perlukan. Selanjutnya ada buah-buahan dan sayuran. Nah, ini baiknya 35% dalam makanan yang kita konsumsi. Nah, selanjutnya ada nasi, roti, gandum, dan sereal. Nah, ini cukup banyak teman-teman
yaitu 40% untuk memenuhi kebutuhan yang kita makan. Nah, selanjutnya kita akan belajar penyakit apa saja yang dapat menyerang organ dalam sistem pencernaan manusia. Yang pertama pada bagian mulut. Pada bagian mulut biasanya penyakit yang menyerang itu sariawan. Selanjutnya kerongkongan. Pada kerongkongan ini biasanya penyakit yang menyerang adalah radang. Nah, radang ini menyebabkan rasa yang tidak nyaman sehingga nafsu makan kita menjadi berkurang. Selanjutnya ada lambung. Lambung ada penyakit bernama GERD atau asam lambung yang tinggi, kemudian tukak lambung, dan gastritis. Pada hati, ada penyakit hepatitis yang menyebabkan produksi getah empedu menjadi lebih banyak. Selanjutnya ada usus halus. Penyakit yang dapat menyerang di usus halus biasanya adalah radang usus. Pada usus besar, biasanya penyakit yang dapat menyerang sangat mudah untuk kita jumpai. Misalnya sembelit, diare, dan usus buntu. Teman-teman pasti pernah merasakan sembelit dan diare, bukan? Nah, yang terakhir, pada organ anus, biasanya penyakit yang menyerang adalah wasir. Nah, itulah teman-teman, kita sudah mengenal sistem pencernaan manusia, nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, vitamin dan nutrisi makanan yang seimbang, dan penyakit yang dapat menyerang organ sistem pencernaan pada manusia. Nah, dengan demikian, kita harus lebih berhati-hati agar kita tidak mudah terserang oleh penyakit-penyakit yang dapat menyerang sistem pencernaan pada manusia. Kira pamit undur diri. Dadah!